Dengar, Bang. Tes. Oke. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa mengaktifkan kamera karena situasi lagi di pinggir jalan. Mohon maaf. Jadi untuk penyampaian sambutannya hanya bisa melalui suara saja. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman BPH Kadep dan juga teman-teman staf yang telah hadir di kegiatan pelatihan desain ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk menyusun agenda ini. Sedikit yang ingin saya sampaikan yaitu harapan dari kami teman-teman BPH Kadep ialah semoga teman-teman staf semua bisa memperoleh ilmu mengenai pelatihan desain ini dan juga tentunya untuk meningkatkan skill dari teman-teman semua. Jadi kami tidak memaksa kepada teman-teman staf untuk mengerti lebih lanjut atau tidak, tapi ini hanya berupa basic yang kami berikan, yang dimana harapannya semoga bisa meningkatkan skill dari teman-teman semua, baik BPH Kadip maupun teman-teman staf. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, itu saja, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, salam lestari. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya ada pembacaan doa. Kepada Saudara Subaidi dipersilahkan. Tes. Apakah suara terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin. Dimohon yang selainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di ruang Zoom meeting ini kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan desain. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat baik kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bang Riani, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman semua dapat menulis di kolom chat atau menghidupkan mic, kamera, serta raise hand terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bang Riani untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih MC atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan BPH, Kadep, serta seluruh staf tim Regional 5. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi perkenalkan sebelumnya, nama aku Rian. Jadi pada kesempatan kali ini
aku mau sedikit sharing-sharing sedikit nih tentang cara gunain aplikasi Adobe Photoshop. Nah, sebelumnya perlu diingat bahwa agenda pelatihan desain ini merupakan agenda yang telah direkomendasikan oleh oleh abang-abang kakak alumni pengurus sebelumnya. Nah, jadi harapannya semoga kegiatan ini dapat bermanfaat, dan juga perlu diingat untuk yang akan aku sampaikan ini cuma sedikit aja, soalnya aku juga masih belajar menggunakan aplikasi ini. Jadi aku mohon izin nih, semisal di antara teman-teman sudah ada yang lebih jago daripada aku mohon izin aku menyampaikan. Oke, langsung aja. Sini aku akan share screen terlebih dahulu nih. Oke. Minta konfirmasi, udah kelihatan lah screen-nya? Sudah kelihatan, Bang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, aku mau tanya-tanya dulu nih ke semua teman-teman nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, apa itu sih aplikasi Adobe Photoshop? Ada yang mau speak up nggak nih, kira-kira? Oh ya, untuk agenda malam hari ini tuh nggak terlalu formal lah, jadi santai aja. Ada nggak nih yang kira-kira mau speak up nih terlebih dahulu? Aplikasi Adobe Photoshop itu aplikasi apa sih? Ada nggak nih yang tahu nih? Izin masuk, Bang. Oke, silakan. Siapa tuh? Photoshop itu aplikasi buat ngedit-ngedit foto. Oke, ada lagi kah? Yang lain? Ada lagi kali yang mau nambahin? Oke, jadi yang disampaikan oleh tadi benar aja, yaitu aplikasi Adobe Photoshop itu adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengedit foto, yang mana aplikasi Adobe Photoshop ini merupakan aplikasi yang berbasis bitmap, yaitu grafik komputer yang merupakan kombinasi dari warna dan juga garis dan kiri titik. Nah, untuk fungsi dari aplikasi Adobe Photoshop ini, yang aku tahu itu ada dua fungsi. Yang pertama itu, aplikasi ini bisa kalian gunain nih, semisal kalau kalian itu mau ngebuat suatu project atau suatu desain. Semisal kalian tuh mau membuat suatu pamflet atau sertifikat atau poster atau spanduk atau semacam postingan di IG. Nah, itu fungsi pertama dari aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kemudian fungsi kedua dari aplikasi Adobe Photoshop ini adalah aplikasi yang mana bisa digunakan untuk teman-teman mengedit atau memanipulasi suatu gambar atau foto. Contohnya, semisal teman-teman nih ada punya suatu gambar seperti pas foto. Nah, teman-teman itu mau mengubah warna dari latar belakangnya. Nah, dengan aplikasi ini, teman-teman itu bisa mengubah warna dari latar belakang itu. Oke, langsung aja nih, aku buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Oh ya, untuk aplikasi Adobe Photoshop yang aku gunain ini adalah aplikasi Adobe Photoshop versi CC tahun 2019. Nah, mungkin di antara teman-teman
ada yang juga punya aplikasi ini, tapi versinya itu berbeda. Nah, menurut aku nggak terlalu bermasalah karena semua versi dari aplikasi Adobe Photoshop ini fitur-fiturnya itu hampir sama aja. Yang membedakannya itu cuma tampilannya aja gitu. Nah, kalau semisal teman-teman ada yang masih belum punya aplikasi ini, aku ada link downloadnya. Nanti aku sebar di grup besar nanti. Oke, nah ini adalah tampilan awal nih dari aplikasi Adobe Photoshop. Nah, di tampilan awal ini nanti kalian akan terlebih dahulu diperlihatkan yaitu recent atau history dokumen-dokumen atau project-project yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Oh ya, kalau semisal teman-teman ada yang mau tanya, silakan aja dipotong, nggak apa-apa. Oke, nah jadi di tampilan awal ini ada dua pilihan nih yang bisa kalian pilih. Yang pertama itu ada create new, dan yang kedua itu ada open. Nah, create new ini digunakan semisal teman-teman itu mau membuat suatu desain semacam pamflet atau spanduk atau poster gitu. Nah, kalian tuh bisa pilih aja create new ini. Terus tuh yang pilihan kedua yaitu open. Nah, open ini bisa kalian gunain kalau semisal kalian itu mau membuka suatu foto atau gambar yang ingin kalian edit. Terus tuh juga di open ini kalian tuh bisa juga membuka file format PSD atau project-project yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, untuk pelatihan pada malam hari ini, aku pilih terlebih dahulu create new ini. Oh ya, semisal aku ada kayak ngelak-ngelak itu, bilang aja ya. Takutnya jaringanku tidak stabil. Oke, nah ini dia tampilan setelah kalian itu memilih create new. Nah, di sini kalian bisa setting terlebih dahulu project yang kalian mau buat itu, mulai dari nama projectnya, terus itu juga lebar sama panjang dari project yang kalian mau buat itu. Nah, misal di sini aku namain project yang aku buat pada malam hari ini itu desain pelatihan. Sini aku ubah kayak gini. Nah, kemudian di sini kalian bisa atur ukuran dari lebar sama tinggi dari project yang kalian mau buat itu. Nah, di aplikasi Adobe Photoshop ini udah disediain beberapa ukuran default. Semisal di sini nih, kalau kalian pencet yang foto di sini, nah di sini akan muncul ukuran-ukuran yang telah disediakan oleh aplikasi ini. Nah, di sini ada portrait 8 kali 10 inci, terus juga ada landscape 6 kali 4 inci. Sama juga nih, kalau semisal teman-teman sini pencet yang print ini, maka akan muncul ukuran-ukuran seperti ini, yaitu letter, legal, A4, B5, C5, gitu. Kemudian semisal teman-teman milih yang ini, akan muncul juga kategori ukurannya kayak gini. Nah, ini adalah untuk iPhone. Terus ini adalah desain untuk film dan video. Nah, jadi disesuaikan aja sama kebutuhan, keperluan teman-teman. Nah, pada malam hari ini tuh aku mau ngebagiin atau ngasih tahu mengenai ukuran postingan Instagram. Nah, berhubung di Photoshop ini nggak ada yang ngatur ukuran Instagram itu, jadi kita
buat aja secara manual. Sini bisa kita atur nih lebar sama tingginya. Nah, untuk postingan Instagram itu yang aku tahu sekarang itu ada dua jenis ukuran. Yang pertama itu ukuran yang presisi, yaitu yang tinggi sama panjangnya itu ukurannya itu sama. Nah, itu tuh ukurannya itu satuannya itu pixel. Untuk wide atau lebarnya itu kita gunain 1080. Nah, sementara untuk height-nya itu atau tingginya itu 1080 juga. Nah, ukuran yang kedua itu tuh ada ukuran yang tingginya itu lebih panjang daripada lebarnya itu. Yang kita posting di Instagram regional. Nah, itu tuh ukurannya itu untuk lebarnya itu 1080 pixel, terus untuk height-nya itu atau tingginya itu 1350 pixel. Nah, jadi ini adalah ukuran yang kita gunain untuk postingan di Instagram regional 5. Nah, untuk resolusinya itu kita gunain 300. Terus untuk color modenya itu RGB color. Sementara untuk background kontennya itu white. Nah, untuk resolusi sama color modelnya ini itu tuh disesuaikan juga sama keperluan kalian. Nah, semisal kalau teman-teman itu ngebuat suatu desain nih, tapi desainnya itu hanya untuk diperuntukkan untuk diposting di media sosial. Nah, itu tuh teman-teman tuh bisa gunain untuk resolusinya itu 300, sementara untuk color modenya itu RGB color. Nah, berbeda semisal teman-teman itu mau membuat suatu desain nih, yang desainnya itu besar dan juga keperluannya itu untuk dicetak seperti spanduk ukuran 3x1 meter. Nah, contoh di sini untuk kita ubah ke meter. Oh ya, di aplikasi ini nggak ada satuan meter ya, jadi kita gunain aja satuan sentimeter. Nanti kita konversi aja dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga kali 100. Nah, untuk width-nya itu atau lebarnya itu 3 meter, berarti 3 kali 100, 300. Terus untuk height-nya itu 1 meter, yaitu 100. Nah, untuk resolusinya itu jangan tinggi-tinggi, cukup 72 aja. Sementara untuk color mode yang sebaiknya digunakan itu adalah CMYK color. Nah, itu resolusi dan color mode yang sebaiknya teman-teman gunain. Kalau teman-teman itu mau membuat suatu desain yang besar ukurannya, terus itu juga diperuntukannya itu untuk dicetak gitu. Oke, di sini aku kembalikan lagi ya ke ukuran postingan Instagram. Sini hubungan 1080, 1350, resolusinya 300. Color mode yang digunakan adalah RGB color. Nah, kalau udah siap, teman-teman tinggal klik aja tombol yang biru ini, tombol klik ini. Oke, kita pilih. Nah, setelah diklik tombol tadi, maka akan muncul nih lembar kerja dari aplikasi Adobe Photoshop. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, aku mau ngenalin dulu ke teman-teman mengenai elemen-elemen yang ada di lembar kerja aplikasi Adobe Photoshop ini. Jadi dari lembar kerja aplikasi Adobe Photoshop ini terdiri dari beberapa elemen. Nah, elemen pertama itu ada yang disebut dengan bar menu atau baris menu. Nah, untuk yang bar menu atau baris menu itu tuh yang file, edit, image, sampai hub itu. Nah, itu deretan itu disebut dengan bar menu atau baris menu. Terus itu juga
elemen yang kedua, di sini ada yang di sisi kiri layar teman-teman nih. Di sini ada beberapa tool. Nah, beberapa tool ini disebut dengan nama toolbox. Toolbox ini digunakan apabila teman-teman itu mau mengedit atau menyunting project yang teman-teman itu mau buat. Terus untuk elemen yang ketiga itu ada namanya baris option atau bar option. Nah, bar option ini letaknya itu ada di bawah baris menu. Nah, yang ini bar optionnya. Nah, untuk bar option ini jatuh nyesuaiin dari toolbox yang teman-teman pilih. Semisal aku pilih toolbox yang ini, maka bar optionnya akan seperti ini. Nah, kalau aku pilih toolbox yang ini, maka secara otomatis bar optionnya juga akan berubah seperti ini. Kayak gitu. Jadi bar option ini tergantung dari toolbox yang kalian pilih. Karena bar option ini merupakan tambahan dari toolbox itu. Nah, terus untuk elemen yang berikutnya, di sini ada yang di sisi kanan layar teman-teman nih. Nah, ini disebut dengan nama palette. Nah, untuk palette ini teman-teman bisa ngatur atau nampilinnya itu dari bar menu yaitu window. Bentar, di sini viewers aku nggak bisa mencet window-nya. Jadi ini untuk palette-nya ini 3 fitur aja yang aku aktifin, yaitu color, terus di sini ada adjustment sama layar. Nah, mungkin itu penjelasan aku mengenai elemen-elemen yang ada di lembar kerja aplikasi Adobe Photoshop. Oke, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin ke teman-teman nih terkait beberapa fungsi dari toolbox yang aku tahu. Jadi aku tuh nggak ngejelasin semua toolbox ini ya, soalnya aku masih belajar juga dan baru tahu beberapa aja dari fungsi dari toolbox ini. Nah, untuk toolbox yang pertama yang aku jelasin itu, di sini yang pertama itu ada yang namanya move tool. Nah, move tool. Nah, move tool ini berfungsi kalau misal teman-teman itu mau ngepindahin atau ngegeser objek yang teman-teman mau geser itu. Nah, semisal di sini aku mau buat suatu objek, aku atur dulu. Nah, di sini aku mau membuat suatu objek persegi nih, kayak gini. Nah, kemudian aku tuh mau ngegeser objek persegi ini. Caranya itu bisa kalian gunain toolbox move tool itu, yang ini. Caranya kalian pencet aja move tool ini, kemudian kalian arahin kursornya itu ke objek yang kalian mau geser seperti ini. Nah, maka secara otomatis objek yang kalian mau geser itu secara otomatis akan bergeser sesuai dengan arah kursor yang kalian arahin. Misal seperti ini nih. Nah, itu fungsi dari move tool. Kemudian move tool ini juga berfungsi untuk memasukkan suatu gambar ke proyek kalian. Contohnya di sini aku mau masukin gambar nih ke proyek aku nih. Caranya aku pilih file, kemudian aku pilih open. Nah, di sini aku pilih objek atau gambar yang mau aku masukin. Di sini aku pilih ini. Nah, aku mau masukin gambar daun ini nih ke project yang aku buat tadi. Caranya
kalian pencet aja move tool, kemudian kalian arahin kursornya ke objeknya, kemudian klik kiri pada mouse kalian, terus arahin aja ke projectnya sampai kepindah gitu, terus lepas aja kursor mouse yang kalian pencet tadi seperti ini. Nah, maka secara otomatis objek daun tadi udah masuk atau udah berpindah ke project yang telah kalian buat itu. Nah, itu yang pertama mungkin dari fungsi toolbox yang pertama, yaitu move tool. Oke, selanjutnya di sini ada toolbox yang kedua, namanya itu elliptical marquee tool. Nah, apa sih fungsi dari toolbox ini? Fungsi dari elliptical marquee tool ini, jadi fungsi dari elliptical marquee tool ini adalah berfungsi untuk membuat suatu seleksi yang mana seleksinya itu berbentuk lingkaran. Contohnya di sini nih, aku mau membuat suatu seleksi di tengah-tengah daun ini kayak gini. Nah, maka akan terbentuk seleksinya. Nah, seleksi ini banyak kegunaannya. Salah satunya itu bisa kalian gunakan untuk menghapus bagian yang kalian mau seleksi. Contohnya di sini aku mau menghapus nih. Caranya tinggal aku pencet aja di keyboard delete seperti ini. Nah, maka secara otomatis bagian yang terseleksi itu akan terhapus sendiri seperti itu. Terus cara ngilangin seleksinya itu bisa kita pencet di keyboardnya itu Ctrl plus huruf D atau delta seperti ini. Nah, itu mungkin fungsi dari elliptical marquee tool. Aku kembalikan lagi ke bentuk semula, caranya kita unduh atau pencet Ctrl Z seperti ini. Nah, itu tadi fungsi dari tool elliptical marquee tool. Nah, kemudian juga di sini ada rectangle marquee tool. Sama juga fungsinya itu membuat seleksi juga, tapi yang membedakannya itu seleksi dari marquee tool ini bentuknya itu persegi. Misal di sini nih aku buat kayak gini. Nah, maka akan terbentuk seleksi yang bentuknya itu persegi. Sama seperti tadi juga, kalau kalian mau menghapus, bisa kalian hapus. Caranya pencet aja delete pada keyboard kalian seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan terhapus bagian yang terseleksinya. Kita kembalikan lagi ke semula. Nah, oke. Nah, itu dia fungsi dari marquee tool sama elliptical rectangle marquee tool itu tadi. Kemudian next di sini ada toolbox yang ketiga, yaitu namanya itu lasso tool. Nah, lasso tool ini juga sama juga fungsinya itu membuat seleksi juga, tapi seleksi yang akan dibuat itu sesuai kemauan kita, berbeda dengan marquee tool sama elliptical tadi, yang mana bentuk seleksinya itu lingkaran sama persegi kan. Nah, untuk lasso tool ini bentuknya itu terserah kita mau seperti apa. Contohnya aku di sini mau ngebuat seleksi nih. Caranya kalian pencet aja, tahan di mouse kiri kalian seperti ini. Kalian bentuk aja bagiannya yang mana mau diseleksi seperti ini. Kita hubungin sampai terhubung kedua titiknya, maka lepas saja tahan pada mouse-nya, dan secara otomatis akan terbentuk seleksi seperti ini sesuai dengan yang kita mau. Sama seperti tadi juga, kalau semisal teman-teman mau menghapus, tinggal teman-teman pencet aja delete seperti ini. Nah, maka akan secara otomatis akan terhapus bagian yang telah terseleksi tadi ini.
Oke, aku kembalikan lagi ke bentuk awal, caranya window control Z. Nah, itu tadi fungsi dari toolbox yang ketiga, yaitu lasso tool. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya Magic Wand Tool. Nah, untuk Magic Wand Tool ini sama juga fungsinya itu membuat seleksi juga. Tapi seleksi yang dibuat ini berbeda dengan seleksi-seleksi yang pada rectangle magnitude sama elliptical magnitude atau lasso tool. Nah, untuk seleksi dari Magic Wand Tool ini yaitu menyeleksi berdasarkan kesesuaian warna. Misal di sini nih aku ubah dulu warna backgroundnya nih. Aku ubah seperti warna kayak gini. Nah, aku mau eh, seleksi atau mau ngehilangin warna putih yang ada di sekitar daunnya nih. Caranya itu bisa kalian gunain Magic Wand Tool ini. Kalian pilih aja Magic Wand Tool, kemudian kalian pilih warna yang kalian mau seleksi. Sini aku mau pilih warna putih nih, seperti ini. Nah, maka secara otomatis warna putihnya itu akan terseleksi kayak gini. Sama seperti ini juga, kalian bisa menghapusnya dengan cara pencet keyboard kalian yaitu delete seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan terhapus warna putihnya. Di sini ada bagian yang masih belum terkena seleksi, kita seleksi aja lagi seperti ini. Seperti ini kita seleksi aja kalau ada bagian yang masih belum terseleksi tadi. Nah, kayak gitu fungsi dari Magic Wand Tool. Nah, Magic Wand Tool ini sering kali bisa kalian gunain misal kalian tuh mau menghapus latar belakang dari foto kalian gitu, yang kayak contohnya itu misal kayak pas foto. Nah, kalian tuh mau mengubah warna latarnya itu warna merah jadi warna biru. Nah, kalian tuh bisa gunain toolbox ini yaitu Magic Wand Tool kayak gitu. Oke, lanjut ke tool yang berikutnya. Di sini ada namanya Crop Tool. Nah, Crop Tool ini ya hampir sama juga fungsinya itu. Fungsinya itu ya memotong ukuran yang project yang kalian mau buat. Misal ini nih, aku mau memperkecil ukuran project yang aku mau buat ini, caranya gampang aja, tinggal pencet Crop Tool terus sesuaiin aja ukuran yang mau kalian inginkan seperti ini. Kalau udah pas, pencet aja enter. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya itu tadi fungsi dari Crop Tool. Selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tool yang berikutnya yaitu eyedrop tool. Nah, eyedrop tool ini fungsinya itu untuk mengambil sampel warna dari objek yang kalian mau ambil warnanya. Misal ini kalian tuh mau ngambil warna hijau yang ada pada daun ini. Caranya kalian tuh pilih aja eyedrop tool, kemudian klik aja pada bagian objek yang kalian mau ambil warnanya itu seperti ini. Nah, maka di sini secara otomatis nih yang kuarahin kursornya itu secara otomatis berganti warnanya menjadi warna yang telah kalian pilih tadi. Seperti itu fungsi dari eyedrop tool. Oke, lanjut berikutnya. Di sini aku akan ngejelasin mengenai tool paste tool. Nah, untuk paste tool ini fungsinya itu untuk menghapus noda-noda yang ada pada suatu gambar atau objek. Nah, paste tool ini biasanya digunakan
Kalau semisal teman-teman itu kayak di fotonya nih ada semacam jerawat atau apa gitu. Nah, dengan gunain face tool ini teman-teman tuh bisa menghilangin objek yang kalian mau hilangin itu. Semisal di sini nih mana ya? Nah, di sini nih kita anggap titik putih pada daun ini adalah semacam jerawat atau noda gitu. Aku mau ngilangin. Caranya tinggal kita pilih aja bagian yang mau dihilangin itu seperti ini. Nah, kemudian kita geser aja seperti ini. Nah, maka secara otomatis titik putihnya itu akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Oke, lanjut ke tool yang berikutnya. Sini ada namanya brush tool. Nah, brush tool ini fungsinya itu memberikan warna sesuai dengan warna yang ada di sini nih. Misal di sini aku mau ngasih warna gini aja. Nah, aku mau ngasih warna seperti ini, tinggal aku geser aja seperti ini, nah maka secara otomatis akan terwarna bagian yang mau aku warnai itu seperti ini dengan gunain brush tool tadi. Nah, itu adalah fungsi dari brush tool. Brush tool ini bisa kalian atur uh, ukuran sama ketajamannya itu dengan cara mengklik mouse pada sebelah kanan. Nah, di sini ada hardness, ada size. Nah, sini kalian bisa atur aja ketajaman sama ukuran dari brush yang kalian mau buat itu. Oke, lanjut. Sini aku akan ngejelasin tool berikutnya, yaitu eraser tool. Nah, eraser tool ini fungsinya itu untuk menghapus brush yang telah kalian buat. Misal tadi aku membuat brush ini, aku mau menghapus seperti ini. Nah, maka akan terhapus sendirinya seperti itu. Nah, kayak gini itu adalah fungsi dari eraser tool. Oke, lanjut ke tool berikutnya. Sini ada namanya gradient tool. Nah, gradient tool ini fungsinya itu memberikan gradasi warna. Misal di sini aku mau ngasih warna, kita atur aja warna yang mau kita pilih seperti ini. Warna oranye aja. Ini warna ini terus. Nah, ini aku mau ngasih warna ini. Warna ke sini. Caranya tinggal kalian pencet aja mouse pada bagian kiri seperti ini, arahin mau kemana, mau dari mana atau kemana gradasinya itu. Nah, seperti ini. Oke, saya ulang seperti ini. Nah, maka akan muncul gradasi warna yang kalian mau, yang telah kalian atur tadi. Sini akan aku atur opacity-nya seperti ini. Terus aku ke atasin daunnya seperti ini supaya jelas. Nah, itu tadi fungsi dari gradient tool itu. Selanjutnya di sini ada yang namanya pen tool. Nah, pen tool ini fungsinya itu untuk membuat suatu garis
atau paste gitu. Nah, seperti ini, membuat garis seperti ini. Nah, garis ini juga bisa kalian gunain. Misal di sini aku hubungin semua garisnya. Nah, aku pilih kanan pada mouse. Nah, aku pilih Make Selection. Nah, maka dari garis ini juga bisa kalian gunain untuk ngebuat suatu seleksi kayak gini. Terus itu juga untuk pen tool ini, selain fungsinya itu membuat garis dan seksi, itu bisa juga kalian gunain untuk membuat suatu shape atau bentuk. Caranya di sini kalian pilih shape, kemudian kalian buat aja gambar sembarang aja sesuai dengan yang kalian mau seperti ini. Nah, maka akan secara otomatis akan terbentuk seperti ini. Nah, kayak gini nih. Terserah aja seperti ini. Kayak gitu. Itu adalah fungsi dari pen tool. Ntar aku rapikan buat sepertinya aja. Oke. Nah, itu tadi fungsi dari pen tool yang dapat digunain untuk membuat suatu shape atau bentuk gitu. Oke, lanjut. Di sini tool yang berikutnya yang aku jelasin adalah type tool. Nah, type tool ini adalah tool yang bisa kalian gunain kalau semisal kalian itu mau nambahin teks gitu. Caranya pilih aja seperti ini, maka akan secara otomatis akan terbentuk type-nya. Bentar, ini agak ganggu zoom-nya ini. Kayak gimana ya supaya ngilangin yang atasnya ini. Tunggu bentar, soalnya pilihan zoom ini ngetutupin aku. Tunggu bentar. Kok nggak bisa ya? Kayak lanjut aja. Type tool nih, kalian pilih. Nah, di sini, karena aku nggak bisa ngaturnya nih, karena ketutupan pilihan dari zoom. Nah, di bar option itu ada tuh warna terus tuh jenis fontnya. Nah, itu tuh bisa kalian atur aja warna terus tuh jenis font yang kalian mau buat itu. Bentar, aku stop dulu share-nya. Soalnya ketutupan tadi pilihan optionnya gara-gara ada zoom tadi. Bentar, ini aku ubah warnanya menjadi warna putih seperti ini. Kayak aku share screen lagi. Nah, ini tadi teks yang telah aku buat tadi. Kalian bisa atur warna terus tuh juga jenis fontnya itu di bar option yang di sini. Terserah kalian aja.
Kalau kalian mau ngedit lagi tulisannya, bisa kalian edit kayak gini. Nah, itu tadi fungsi dari type tool, yaitu untuk membuat suatu teks yang kalian mau. Kemudian lanjut, sini aku mau ngejelasin tool yang berikutnya, yaitu hand tool. Nah, hand tool ini semisal digunain untuk ngegeser-geser. Semisal kalian tuh nge-zoom seperti ini. Nah, kalian tuh mau ngegeser-geser bagian dari project kalian. Caranya itu kalian tuh bisa aktifin hand tool, terus tuh eh, klik kiri mouse kalian dan geser aja seperti ini. Kayak gitu. Oke, tool yang terakhir yang akan aku jelasin, sini ada namanya shape tool. Shape tool itu ya fungsinya itu membuat suatu objek. Sini ada berbagai macam bentuk objek. Yang pertama ada rectangle, terus tuh ada rounded, ellipse, polygon, line, custom. Kalian buat aja objeknya itu sesuai dengan kemauan kalian. Contohnya di sini aku mau buat suatu objek rounded ini. Warnanya itu kalian atur warnanya seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan terbentuk rounded-nya seperti ini. Yang untuk warna di sini aturnya seperti itu. Ulang. Nah, semisal juga aku mau membuat suatu objek bentuknya itu elip nih, kayak gini. Tinggal aku pilih aja, terus aku pilih warnanya, warna apa yang maunya, terus aku buat aja seperti ini, kayak gini. Nah, itu adalah fungsi dari uh, shape tool. Nah, itu tadi fungsi dari shape tool, yaitu berfungsi untuk membuat suatu objek yang kalian mau buat, kayak gitu. Oke, uh, mungkin itu tadi uh, penjelasan aku mengenai cara membuat mengenai fungsi-fungsi dari toolbox. Selanjutnya di sini aku akan ngasih tutorial nih cara membuat suatu press release gitu. Nah, di sini caranya kalian pencet aja buka uh, objeknya itu. Di sini aku gunain latar latar belakang atau desain postingan IG yang sekarang. Contohnya ini. Nah, ini aku buka, terus tuh aku mau membuat suatu press release nih. Caranya tuh tinggal kalian masukin aja seperti tadi, foto dari SS-an atau screenshot acara kalian. Misal di sini. Nah, ini sama tadi juga kalian gunain move tool, terus tuh pindahin objeknya ini ke bagian yang kalian mau seperti ini. Nah, terus tuh kalian bisa atur uh, ukuran dari objeknya ini dengan cara kalian pencet di keyboard Ctrl plus huruf T seperti ini. Nah, terus tuh kalian atur aja sesuai yang kalian mau. Nah, seperti ini. Terus tuh tinggal kalian tambahin aja teksnya.
Contohnya sini warnanya ke semua bang. Gimana ya caranya? Soalnya nggak bisa mengubah warna dari fontnya ini karena ketutupan aplikasi Zoom-nya. Tunggu bentar aku stop share dulu. Nah, sini udah aku ubah warnanya menjadi warna hitam. Tinggal aku ketik aja kata-katanya seperti press release kayak gini. Terus tuh kalau mau ubah ukurannya, misalnya kalian seperti ini. Di pilihannya ini ada nih ukuran-ukurannya, tapi karena ini ketutupan, jadi aku nggak bisa mengubah ukurannya nih, seperti ini aja. Nah, terus tuh juga bisa kalian tambahin nama dari kegiatan kalian itu mau namanya apa. Misalnya, sini aku buat lagi tulisannya. eh, Kalau nggak salah foto ini sosialisasi kemarin, oprek kalau nggak salah. Nah, kalian kasih aja judul dari kegiatan kalian ini seperti ini. Nah, untuk ukurannya itu nanti kalian atur aja di bar optionnya ini. Soalnya aku nggak bisa mengubah ukurannya karena ketutupan dari zoom-nya ini. Seperti itu. Terus tuh kalian juga nanti bisa masukin tanggalnya, tanggal berapa, bulannya bulan apa dari press release ini. Nah, mungkin oke pas 2125. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait eh, pelatihan desain pada malam hari ini yang pertama ini. Nah, mungkin di antara teman-teman kalau misal ada yang masih dibingungin atau ada yang mau ditanyakan, silakan aja tanya. Eh, aku serahin lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja menulis pertanyaan di kolom chat atau on mic dan on cam. Tapi terlebih dahulu raise hand. Terima kasih. Dipersilakan kepada teman-teman. Yuk, ada yang mau nggak nih ditanyain? Atau ada yang dibingungin dari penyampaian aku tadi? Atau ada yang mau tanya mengenai spesifikasi aplikasi ini untuk eh, laptopnya itu apa aja gitu? Silakan aja tanya aja. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau nggak bisa, mungkin bisa dari Google aja. Izin bertanya, Bang. Yuk, silakan. Mau nanya, buat Photoshop sendiri itu spesifik buat di laptopnya itu apa ya, Bang? Misalnya harus Core i3 kah atau harus RAM berapa gitu, Bang? Terima kasih. Oke, terima kasih Rio atas pertanyaannya. Mungkin aku izin jawab ya langsung. Jadi untuk aplikasi Adobe Photoshop ini itu tergantung juga dari versi aplikasi Adobe Photoshopnya. Nah, untuk versi aplikasi Adobe Photoshop yang aku gunakan ini itu tuh versi CC tahun 2019.
Nah, kalau nggak salah untuk spesifikasi laptop yang bisa digunainnya itu kalau nggak salah RAM-nya itu cuma 2 GB minimal. Terus tuh untuk Intel Core-nya itu kalau nggak salah, bentar aku cek. Untuk Intel Core-nya aku kurang ingat, nanti dicek aja di Google gitu. Nah, kalau untuk Windows-nya itu untuk Windows 7 masih bisa aja untuk versi ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang punya laptop yang spesifikasinya itu masih kurang, itu bisa aja gunain aplikasi atau Photoshop yang lebih ke bawah versinya. Contohnya itu kayak uh, versi CS gitu. Nah, itu tuh lebih ringan gitu. Kayak gitu mungkin Rio jawabannya. Untuk Intel Core tadi mungkin bisa dicek di Google, aku lupa. Terima kasih Bang. Oke. Izin bertanya, Bang. Oke, silakan. Untuk cara nge-undo sama nge-redo-nya gimana ya, Bang? Tadi soalnya nggak ada saya lihat Bang pengaturannya. Oke, oke. Oh ya, untuk nge-undo atau nge-redo itu kalian tuh bisa ini nih, bentar aku share screen lagi ya. Nah, jadi untuk meng-undo atau meredonya itu ada dua cara. Yang pertama itu kalian bisa pencet pada bar menu atau baris menu itu tuh pada edit. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada tampilan undo terus redo. Nah, untuk secara singkatnya itu kalian tuh bisa gunain shortcutnya langsung. Untuk undo itu bisa kalian pencet di keyboardnya itu Ctrl Z. Terus untuk meredonya itu bisa kalian pencet eh, pada keyboard yaitu Shift plus Ctrl plus huruf Z. Nah, itu mungkin jawaban dari aku. Gimana tadi Masih, Bang. yang bertanya? Oke. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absensi. Di absensi ada di kolom chat. Terima kasih. Silakan aja kalau ada yang mau ingin ditanyakan, silakan aja. Kalau ada yang mau dibingungin, silakan aja. Atau mau ngebahas apa aja, terserah aja, terserah aja. Random aja, nggak apa-apa.
Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jika tidak ada lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Riani atas materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman, tiba saatnya kita memasuki sesi dokumentasi. Teman-teman dipersilakan untuk on cam. Ya, oke. Izinkan saya untuk mendokumentasikan. Pada hitungan ketiga, saya akan mengambil dokumentasi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Tibalah saatnya kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemateri dan peserta yang telah menyimak acara ini dari pertama hingga berakhirnya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua.